Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Endah Fajiani. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita, berbagi tentang salah satu hobi saya, salah dua sebenarnya, yaitu yang pertama adalah nonton Netflix atau nonton Korean drama sih lebih tepatnya, dan juga baca webtoon ya. Kalau misalnya baca webtoon, saya mengulik dulu ya bagi teman-teman yang mungkin nggak tahu webtoon itu apa. Webtoon adalah sebuah aplikasi atau platform yang menyediakan fasilitas membaca komik online. Jadi dia ada berbagai versi ya, ada berbagai bahasa, kalau nggak salah ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Thailand, Cina, bahkan kalau nggak salah ada Spanyol juga. Jadi ada beberapa bahasa yang ceritanya di beberapa bahasa itu berbeda gitu ya. Bukan maksudnya ceritanya, banyak judul-judul yang berbeda gitu di setiap negara. Nah, uh, kali ini saya akan bercerita, menjelaskan, memberikan rekomendasi kalian Korean drama yang berbasis dari webtoon gitu. Kalau misalnya kita ngomongin webtoon, saya itu kalau bisa dibilang bener-bener literally itu setiap hari baca webtoon, walaupun hanya sekedar baca satu episode, dua episode, karena saya ini adalah tipe pembaca webtoon gratisan, jadi saya betah gitu ya untuk menunggu episodenya tuh setiap minggu, karena kalau memang misalnya gratisan di aplikasi webtoon itu tuh dia keluarnya seminggu sekali, bikin penasaran. um, Kalau di webtoon itu ada berbagai jenis genre ya. Kalau saya sukanya itu adalah romantis dan juga aksi. Jadi gitu ya, apa sih aksi? Bener kan ya, aksi. Kali ini saya akan berbagi rekomendasi webtoon K-drama atau Korean drama ya lebih tepatnya, yang berbasis dari webtoon yang diadaptasi dari webtoon terkenal. Jadi memang uh, webtoon-webtoon dari Korea yang populer itu banyak sekali diangkat menjadi Korean drama. Ada banyak banget di tahun-tahun sebelumnya yang selain webtoonnya yang laris, tapi juga K-dramanya juga laris gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu saya ingat ada um, apa tuh namanya, Park Seroy, itu ada Itaewon Class, ada True Beauty. True Beauty itu dari My Secret Beauty kalau nggak salah, saya lupa. Nah, tapi kalau kali ini saya hanya akan berbagi tentang 4 rekomendasi Netflix atau tontonan K-drama, nggak semuanya di Netflix sebenarnya, yang berbasis dari webtoon gitu. Oke, kita langsung ke yang pertama. Dia ada Black Knight. Kalian bisa lihat nih ya, background saya udah kelihatan banget. Oh, yang sebelah sini ya. Ada Black Knight, ini adalah sebuah drama comeback-nya dari Kim Woo Bin. Kim Woo Bin ini adalah mas-mas satu ini, opa-opa satu ini yang ganteng sekali gitu ya. Opa-opa satu ini dia itu dulu sempat divonis dia kanker nasofaring kalau nggak salah di bagian hidung ya, kanker hidung, dan dia akhirnya comeback epic setelah beberapa tahun di Netflix ya, di series Netflix di tanggal 12 Mei yang berdiri Black Knight. Jadi Black Knight ini bercerita, genrenya itu bukan romance ya, dia bercerita tentang di masa depan, ketika masa depan itu sudah mulai krisis energi, bukan krisis energi, krisis polusi, krisis udara bersih. Jadinya orang-orang di situ, khususnya Korea ya, khususnya Korea itu udah nggak ada tanaman lagi, gersang, ada debu-debu, kelihatan kan ya dari background posternya. Dan orang-orang di Korea itu sangat bergantung pada kurir. Jadi Black Knight ini adalah kurir oksigen. Jadi orang-orang itu setiap harinya butuh kurir oksigen untuk mengantar ke rumahnya agar bisa menghirup udara yang bebas. Jadi kalau di cerita ini, di masa depan mereka tuh hidupnya hanya di ruangan, karena kalau di luar mereka harus pakai masker dan
menjadi seorang kurir ini tuh sangat berjasa. Jadi kalau kalian tahu kayak kurir Shopee atau kurir yang biasanya kurir pakai JNE, JNT, itu di masa depan kalau di Black Knight ini justru adalah impian orang-orang untuk menjadi seorang kurir Black Knight yang mengantar oksigen gitu. Di sini diceritakan bahwa oksigen itu sangat penting dan pada suatu hari ada yang membunuh saudaranya karena bukan saudaranya juga sih, membunuh temannya karena ingin mengambil oksigen tersebut. Jadi ceritanya ini bagus banget. Kalau misalnya saya boleh kasih spoiler ya, dia ini akan pemerintahnya justru yang jahat. Jadi sebenarnya bumi ini itu tidak sepolut itu ya, terlalu sepolusi itu. Ternyata setiap harinya ada mobil yang dikira orang-orang itu dia membersihkan udara di sekitar, tapi ternyata mobil yang dikira orang-orang mengantarkan yang membersihkan polusi udara tersebut justru mobil itulah yang menebarkan polusi-polusi sehingga masyarakat di sana tidak bisa bernafas dengan baik. Seperti itu. Jadi itu adalah spoiler alert gitu ya. Nanti tapi kalian akan tetap penasaran sih karena film series Black Knight ini sangat populer ya, menduduki nomor 1 di tangga Netflix di beberapa negara sejak penayangannya gitu. Oke, drama rekomendasi nomor 2 yang diadaptasi dari webtoon adalah Jeng ya, ini kalau bisa baca bahasa Koreanya keren banget. Ini adalah See You in My 19 Life. Ini ketika saya baca webtoonnya, saya baca tuh dari awal sampai akhir sebagai seorang gratisan, itu berarti tahu ya, menanti-nantinya ngikutinnya tuh selama bertahun-tahun. Jadi drama ini See You in My 19 Life itu kalau bahasa Koreanya judulnya Ibon Sengdo Jalkutake. Ini cari bacanya, saya ikut bahasa Korea jadi bisa baca dikit-dikit gitu ya. Aduh sorry, TMI. Intinya See You in My 19 Life ini bercerita tentang reinkarnasi. Jadi kalau di Korea, orang-orang Korea itu percaya dengan adanya reinkarnasi. Mbak ini Shin Hye-sun ya, Mbak perempuan ini namanya Shin Hye-sun, dia berperan sebagai Ban Ji-eum. Dia ini dari kehidupan pertama sampai kehidupannya yang ke-18, dia tuh inget semuanya. Dia jadi apa? Dia jadi kakek-kakek, dia jadi seorang tentara, dia jadi seorang pamannya dia punya sirkus. Jadi dia ingat semua kehidupan selama dia hidup 18 tahun. Nah, selama dia hidup di kehidupan 18. Nah, saat di kehidupan 18 ini, dia masih SD kalau nggak salah, ketika masih SD kelas atas, nggak tahu di kelas berapa, kalau dikira-kira mungkin kelas 6 gitu ya, dia bertemu sama anak kecil yang lebih muda sekitar beberapa tahun. Kayaknya anak kecilnya ini tuh SD kelas dasar gitu ya. Anak kecil ini bernama Moon Sun-ha. Nah, dia ini Shin Hye-sun ini atau Ban Ji-eum ini tuh merasa kayak ada sesuatu yang berbeda nih, karena ya tidak bisa menutup kemungkinan sudah hidup di 18 kali kehidupan, 18 kali nyawa, ya hidup jadi gitu-gitu aja. Nah, ketika dia ketemu sama Moon Suha ini, dia merasa ada sesuatu yang beda. Dia menjalani hidup ke-18 yang lebih menyenangkan. Tapi sayangnya Mbak Ban Ji-eum ini yang diperankan oleh Shin Hye-sun, dia justru mati muda. Dia saat pergi bersama Moon Suha kecil untuk merayakan ulang tahunnya Moon Suha, dia mengalami kecelakaan sehingga Ban Ji-eum inilah meninggal. Tapi setelah itu dia reinkarnasi lagi dong. Langsung reinkarnasi, dan saat dia reinkarnasinya kembali di Korea, karena waktu reinkarnasi sebelumnya dia bisa kayak di Arab, di Spanyol gitu. Dia juga yang kehidupan ke-19 ini dia
hidup di Korea dan langsung mencari Monsuha yang ini. Dan tentunya Monsuhanya yang dulunya lebih muda jadi lebih tua dong, karena Banjium ini lahir jadi orang baru gitu. Dan disitulah perjalanan kehidupan mereka. Nah, sayangnya saya agak kecewa sama webtoon ini sama series ini karena sangat jauh berbeda dengan webtoonnya dari segi ideationnya untuk mengakhiri sebuah series. Karena kalau misalnya spoiler alert lagi, kalau misalnya di webtoon Banjium ini dia punya kembaran, di mana kembarannya itu adalah temennya si cowok dan yang juga pacarnya adiknya Banjium gitu. Gimana ya? Jadi Banjium ini waktu dia masih kecil dia punya adik. Nah, adiknya ini justru sekarang lebih tua dong daripada dia. Adiknya ini dia punya pacar. Pacarnya ini temannya Monsuha. Nah, disitulah complicatednya setiap dia kena gitu ya bersentuhan sama si cowok yang ternyata di masalahnya kembaran. Nah, mereka ternyata terkoneksi gitu. Tapi justru di seriesnya, di drama Koreanya, justru seorang kembarannya ini justru nggak ada apa-apanya gitu di seriesnya. Itu sangat disayangkan karena itu yang membuat saya sangat suka webtoon ini recommended banget webtoonnya untuk dibaca. Sebenarnya seriesnya juga oke, cuma karena saya udah tahu latar belakangnya, saya sudah tahu cerita asli dari webtoonnya, jadi saya sedikit kecewa. Tapi kalau misalnya kalian belum tahu, ini bagus banget untuk dibaca gitu. Oh sorry, untuk ditonton. Oke, rekomendasi drama yang ketiga yaitu adalah Teng Teng, gimana sih? Nah, Teng Teng, cukupan lah. Nah, ini yang mana adalah Cha Eun-woo, si ganteng dari Astro. Dia emang kayaknya rajanya pemeran utama webtoon ya. Jadi Cha Eun-woo ini dia bermain bersama ini mbak-mbak ini yang main di The Celebrity ya. Bermain di judulnya A Good Day to Be a Dog kayak gitu. Jadi saya lupa nama mbak-mbaknya ini ya. Mereka adalah seorang guru di mana si cewek yang ini nih, dia itu sebenarnya kayak ordinary girl gitu ya dari luar. Tapi ternyata sebenarnya ketika dia mencium seseorang, setelah dia mencium orang tersebut, dia akan berubah menjadi anjing. Makanya a good day to be a dog. Dia akan berubah menjadi anjing dan itu adalah kutukan keluarganya selama bertahun-tahun gitu. Jadi turun temurun gitu ya. Jadi dia akan menjadi anjing sejak jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Kalau misalnya dalam 100 hari dia tidak bisa mencium orang yang diciumnya dalam bentuk anjing kayak gitu. Jadi maka dia akan menjadi anjing selamanya. Jadi intinya kalau mbak-mbaknya ini mencium cowok, di mana cowoknya adalah Cha Eun-woo dalam bentuk manusia, kalau mbak-mbaknya ini pengen tetap jadi manusia, dia harus mencium Cha Eun-woo dalam bentuk anjing juga. Tapi yang menarik adalah Cha Eun-woo ini dia takut banget sama anjing, dia sangat-sangat trauma. Jadi bisa bayangin ya gimana serunya atau cemas-cemasnya mbak-mbak ini untuk menghilangkan kutukannya biar dia nggak selamanya jadi anjing. Karena di seriesnya dia punya seorang paman yang ketika dia tidak berhasil mencium seorang wanita dalam bentuk anjing maupun bentuk manusia, dia menjadi anjing selama bertahun-tahun bahkan sampai seriesnya sekarang. Nah, series ini masih ongoing ya. Series ini masih ongoing, baru sampai 3 episode di akhir Oktober ini. Sayangnya dia keluarnya seminggu sekali, jadi cukup menguras energi ya nunggunya, karena biasanya K-drama itu keluarnya dua episode seminggu. Nah, ini 1 minggu sekali. Mana kalau nggak salah pekan ini dia nggak tayang karena ada libur Chuseok kalau nggak salah. Gitu, itu adalah series yang ketiga. Oh ya, series ini tidak bisa ditonton di Netflix, tapi yang lainnya bisa ya. Series ini bisa ditonton di Viu. Gitu. Oke, series yang terakhir yang sedang lagi hot-hotnya
Iduna. Iduna ya, ini gambarnya juga hot juga. Dia judul seriesnya adalah Iduna, atau kalau bahasa Inggrisnya judulnya Duna, Duna terus tanda seru gitu. Nah, Duna ini merupakan webtoon, drama adaptasi dari webtoon yang berjudul The Girl Downstairs, gitu ya. Menceritakan seorang idol, dia dimainkan oleh Suzy. Suzy itu seorang idol, dia bermain menjadi seorang Duna, seorang idol penyanyi yang sangat-sangat terkenal, tapi memutuskan pensiun usia dini karena ada suatu insiden saat konsernya gitu. Jadi dia akhirnya karena pensiun dini, dia tinggal di sebuah share room. Jadi ada rumah 2 lantai yang untuk bareng-bareng nih penghuninya gitu. Tapi karena 2 lantai ya, Duna ini tinggal di seluruh lantai bawah karena dia orang kaya ya, jelas karena penyanyi. Dan di lantai atasnya itu share room, ada 3 orang cowok yang tinggal di situ, yang sewa di situ. Salah satunya adalah cowok ini yang Sejong ini ya, dia seorang lelaki yang biasa, yang ordinary boy, ordinary man, yang hidup itu berjuang, belajar keras jadi ranking 1, menjadi kelas presiden, terus cari sekolah, dapat beasiswa. Intinya dia, si cowok ini bertemu dengan Duna, si mantan artis yang dunianya itu sangat berbeda gitu. 2 dunia yang sangat berbeda, dimana Duna ini saat awal-awal series itu benar-benar menunjukkan bahwa dia itu kesepian, dia itu merasa aku tidak dibutuhkan lagi dunia. Intinya film ini juga ada sangkut pautnya dengan mental health gitu, gimana si Duna ini kayak hidup segan mati tak mau gitu habis pensiun. Dia nggak ada teman, keluarganya jahat sama dia gitu ya. Dan ketika si Duna ini bertemu dengan si cowok ini, dia merasa, oh, aku pengen punya kehidupan seperti itu. BTW si Duna ini lebih tua ya daripada si cowoknya. Dan akhirnya mereka bisa pacaran gitu ya. Sayangnya mereka merasa bahwa dunia mereka terlalu berbeda. Si cowok ini merasa, aku sangat beruntung bisa pacaran sama si Duna, tapi ternyata pacaran sama orang yang semena-mena gitu istilahnya itu nggak mudah, tidak selapang itu. Nah, terus akhirnya si cowok ini menjauh, dan si Dunanya baru merasa dia benar-benar suka sama si cowok ini ketika dia kehilangan si cowok ini gitu. Dan drama ini atau series ini ada 9 episode dan masih sampai sekarang di akhir Oktober 2003 masih menduduki nomor 1 di Indonesia khususnya. Tapi dia nomor 1 di banyak negara karena banyak banget penghargaan atau banyak banget video-video juga yang memunculkan interview mereka, terus nama-nama mereka gitu ya, tentang Iduna ini. Drama ini sebenarnya agak berbeda dari webtoonnya. Kenapa? Karena webtoonnya ini, di akhir webtoon sebenarnya spoiler, kalau di webtoon tentunya mereka nggak happy ending gitu, nggak bersama. Tapi kalau di dramanya ini open ending, tapi lebih menuju ke yang mereka tetap together, tetap bersama, tetap pacaran, tapi diem-diem karena dunianya masih aktif sebagai artis atau idol. Justru jadi artis idol yang solo sekarang, udah nggak bersama grup lagi tapi sebagai penyanyi solo gitu. Itu adalah rekomendasi atau review singkat dari 4 rekomendasi series drama Korea berdasarkan webtoon tahun 2023. Nah, teman-teman tertarik untuk nonton yang mana nih? Kasih tahu di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!